rata-rata periode inkubasi itu sekitar 7 sampai 14 hari. Jadi sekitar segitu ya. Jadi mungkin rata-rata mungkin bisa 1 minggu atau 2 minggu gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah 96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir menemani Anda di hari Rabu ini 22 Februari 2023. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kita akan membahas tema yang berbeda. Kita hadirkan untuk sahabat-sahabat Merkuri, untuk warga masyarakat Kota Surabaya supaya lebih paham lagi berkaitan dengan kesehatan. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Di hari Rabu ini, sahabat, kita akan membahas tema berkaitan dengan bahaya campak. Ya, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, ada Dr. Linda Asari. Beliau merupakan spesialis dermatovenerologi konsultan. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Mbak Yanti. Terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan ya, Dok ya. Ya, terima kasih juga atas undangan dari Radio Merkuri. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk memberikan materi di acara Rumah Sehat Radio Merkuri. Kita memberikan edukasi dan informasi karena kalau bicara tentang kesehatan ini hal yang dekat sekali dengan kita ya, Dok ya, supaya lebih paham lagi, supaya masyarakat lebih aware lagi dengan kesehatannya. Itu yang terpenting ya, sahabat. Dok, berkaitan dengan tema kali ini bahaya campak. Tapi kita menyamakan persepsi terlebih dahulu ya, Dok, berkaitan dengan campak itu apa? Supaya masyarakat lebih paham lagi. Karena kan ada gejala-gejala yang hampir mirip. Apa bedanya dengan rubella, apa bedanya dengan cacar. Nah, campak sendiri itu apa, Dok? Ya, baik Mbak Yanti. Jadi campak itu sebetulnya adalah salah satu infeksi virus ya, yang mana campak ini bisa memberikan gejala yang berat, bahkan menyebabkan kematian. Nah, diketahui memang di negara-negara berkembang seperti di Afrika atau Asia itu angka kejadian campak itu cukup tinggi gitu, dan bahkan juga banyak menyebabkan kematian, terutama pada bayi gitu, anak-anak dan bayi. Jadi memang penyakit ini perlu mendapat perhatian khusus ya, karena yang rentan ini yang bayi-bayi nih loh ya, Mbak Yanti. Jadi kan kita juga harus waspada ya untuk penyakit ini. Dan di sekarang ini kan beberapa waktu yang lalu mungkin Mbak Yanti juga sempat dengar kan ada kasusnya lagi tuh di Surabaya gitu kan, yang ada mungkin ditemukan di daerah di Surabaya. Jadi mungkin ini perlu menjadi kewaspadaan kita bersama gitu. Supaya lebih paham lagi, karena ini yang rentan adalah bayi dan juga balita gitu ya. Anak-anak yang istilahnya belum bisa ngomong, merasakan sakit, merasakan hanya bisa nangis aja. Ini yang juga harus diketahui. Nah, untuk gejalanya yang khas yang membedakan campak dengan yang lain itu yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat Merkuri apa saja sih, Dok? Jadi kalau kita lihat perjalanan penyakit campak itu sebetulnya ada 3 fase ya, Mbak Yanti. Jadi yang pertama itu periode inkubasi. Jadi periode inkubasi itu masuknya virus ke dalam tubuh sampai timbul gejala pertama kali. Dalam hal ini adalah gejala demam. Ya, nah itu rata-rata periode inkubasi itu sekitar 7 sampai 14 hari. Jadi sekitar segitu ya. Jadi mungkin rata-rata mungkin bisa 1 minggu atau 2 minggu gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah periode prodromal atau gejala awal. Nah, gejala awal ini biasanya ditandai dengan adanya demam tinggi. Jadi demamnya tuh sampai 40,5 gitu ya. Jadi gejalanya demam. Terus kemudian layaknya infeksi virus pada umumnya itu biasanya ada gejala seperti malaise. Malaise itu kayak lemes gitu terus dan yang khas ini untuk campak itu ada gejala yang namanya 3C. 3C ini ya, jadi mungkin untuk lebih mudah mengingat ya. Tapi 3C ini dalam bahasa medis itu terdiri dari konjungtivitis, koriza, dan juga cough. Jadi konjungtivitis itu ditandai dengan mata merah, kemudian
namanya yang koriza itu pilek-pilek gitu, Mbak Yanti. Terus yang ketiga itu cough itu batuk. Gitu. Nah, kemudian biasanya pada masa prodromal ini juga diikuti dengan bentukan atau tanda khas dari penyakit campak yang disebut dengan koplik spot. Ya, jadi koplik spot itu adanya di dalam mulut. Jadi biasanya tuh di mukosa pipi ya. Jadi pipi bagian dalam nih Mbak Yanti itu timbul seperti bintik-bintik putih seperti butiran pasir. Ya, itu merupakan tanda patognomonis ya atau tanda yang khas untuk campak, dan itu biasanya dia bisa bertahan sampai beberapa hari ya, jadi 12 sampai 72 jam, dan kemudian munculnya tuh biasanya sekitar 2 hari sebelum timbul res di kulit. Nah, setelah gejala awalan tadi mulai nih timbulnya bercak atau res ruam di kulit. Nah, ruamnya ini memang ruam kemerahan gitu. Mungkin kalau orang awam tuh seringnya gabaken ya. Ya kan suka ini kena gabak gitu ya, karena emang resnya tuh merah merata begitu Mbak Yanti, dan biasanya tuh munculnya mulai dari bagian atas dulu. Jadi dia muncul di daerah dahi ya, kemudian belakang telinga, terus kemudian menyebar ke leher, kemudian lalu menyebar ke badan, baru ke anggota gerak. Nah, itu tuh biasanya terus merata gitu, jadi sebadan gitu ya gabaknya. Jadi seperti itu. Ya, ini kan gejala-gejala yang khas sebenarnya yang biasa terjadi, seperti tadi ada 3C itu juga biasa, apalagi kita bicara tentang perubahan musim dan cuaca. Kemudian seperti gabakan ini juga hal yang biasa gitu ya, Dok. Iya, benar. Jadi kalau gabakan ini diagnosis yang bandingnya ya, yang paling mendekati juga itu yang pertama itu adalah reaksi alergi obat. Itu juga bentukannya tuh mirip Mbak. Gitu tuh kita dokter kulit pun kadang-kadang sering kesulitan gitu ya untuk membedakan apakah ini suatu reaksi alergi obat atau sebetulnya reaksi infeksi campak gitu. Terus kemudian yang diagnosis banding lainnya yang terdekat juga itu adalah rubella. Ya, itu tadi yang disebut sama Mbak Yanti ya. Jadi rubella ini memang berbeda dengan campak ya. Jadi kalau campak itu kalau dalam bahasa Inggris measles ya. Kemudian bahasa lainnya itu medisnya itu rubeola. Rubeola itu campak ya. Nah, kalau rubella itu Jerman measles. Jadi beda gitu Mbak Yanti. Walaupun hampir-hampir sama ya, rubiella gitu rubella, satunya rubella gitu. Jadi orang akhirnya menganggapnya adalah sama padahal berbeda. Gitu, sedikit berbeda memang, tapi memang gejalanya tuh hampir mirip memang sebenarnya. Cuman virusnya ini agak beda nih Mbak Yanti. Jadi kalau sama-sama virus RNA, jadi virus RNA ini kita tahu seperti COVID-19 ya, Mbak. Itu tuh sifatnya dia tidak stabil dan sering sekali bermutasi, betul. Nah, itu sama tuh campak sama rubella ini juga seperti disebabkan oleh virus RNA. Terus kemudian kalau dari rubeola atau campak itu dari famili Paramyxoviridae, sedangkan yang rubella itu Tagofiridae. Jadi agak lain nih familinya gitu. Nah, cuman memang gejalanya tuh hampir mirip-mirip, sama juga ada gejala awalannya juga, kemudian juga ada res kulitnya juga. Tapi yang membedakan justru pada rubella itu res di kulitnya itu hanya sebentar. Jadi cuman 2-3 hari aja gitu. Sedangkan pada rubeola atau campak itu dia biasanya lebih persisten. Jadi lebih menetapnya tuh sekitar 4-5 hari gitu. Baru dia mulai menghilang gitu. Nah, terus kemudian yang membedakan lagi kalau rubella itu biasanya juga disertai pembesaran kelenjar getah bening. Nah, itu tuh di beberapa lokasi itu dia seperti membesar gitu. Jadi mungkin lanjeren ya kalau orang Jawa bilang tuh. Lanjeren itu biasanya kayak di belakang telinga, kemudian di leher gitu, di belakang kepala itu terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Jadi itu yang agak sedikit membedakan. Terus kemudian kalau gejala yang lain-lainnya sih hampir mirip juga ya. Cuman koplik spot itu dia nggak ada koplik spot gitu. Cuman memang kalau pas
gejala rasnya keluar itu ya bisa saja memang jadi sulit membedakan ya dengan campak, apalagi kalau yang rubella ini mungkin agak-agak gejalanya tuh memberat, mungkin dia agak lebih persisten ya pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah gitu. Jadi itu kadang-kadang sulit dibedakan. Karena memang sama-sama berasal dari virus. Nah, penyebab utamanya adalah virus. Nah, kalau bicara tentang virus ini kan bisa dari udara, kemudian dari air atau apa. Penyebaran utamanya itu seperti apa sih, Dok? Iya, jadi kalau penularan dari campak itu yang pertama adalah kontak langsung ya. Nah, jadi kontak langsung dengan penderita campak. Nah, terus yang kedua itu dari sekret dari pernafasan. Jadi seperti hampir mirip lah ya kayak COVID ya. Jadi kan COVID itu kan juga diduga kayak ada bubble sih ya yang keluar dari pernafasan itu. Nah, si sekret ini dia droplet itu ya istilahnya droplet itu dia bisa bertahan di lingkungan sekitar 2 jam gitu. Nah, itu di udara ini ya sehingga penularannya kalau di tempat yang terbuka apabila kita tidak menggunakan masker itu bisa saja terjadi penularan gitu. Dan memang masuknya itu dia melalui pernafasan atau melalui konjungtiva mata gitu. Terus kemudian baru setelah masuk itu virusnya dia berkembang biak, kemudian menuju ke kelenjar getah bening ya untuk dia menyebar, kemudian nanti masuk ke aliran darah, terjadi persebaran gitu. Nah, itu cukup luar biasa karena anak-anak juga kan kita tidak pernah tahu ya tidak bisa pakai masker juga untuk bayi dan balita. Suka melorot-melorot. Nah, kadang-kadang suka dicopot-copot. Betul, juga, ya. Karena nggak nyaman dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Cara pencegahan nanti saya akan tanyakan juga pada Dr. Linda Astari. Tapi saya mengajak Anda juga untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Linda Astari. Beliau merupakan spesialis dermatovenerologi konsultan. Sahabat, seputar bahaya campak, Anda bisa bergabung di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp phone dan juga WhatsApp Messenger di 0817300096. Ya, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. 96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah ada pertanyaan yang masuk ini, Dok. Sebenarnya saya pengen menanyakan berkaitan dengan bahaya dari campak, karena tadi perbincangan off air kita ternyata campak ini bisa menimbulkan komplikasi loh ya, sahabat. Iya, betul. Nah, itu yang harus dipahami, diketahui dan istilahnya masyarakat lebih aware lagi gitu. Ini pertanyaan dari Mbak Amanda, Dok, bagaimana membedakan campak dan juga alergi? Karena kan muncul ruam juga atau merah-merah gitu, Dok. Nah, seperti apa ini, Dok? Ya, jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, jadi diagnosis banding yang paling mendekati nih Mbak itu reaksi alergi obat eksantematosa ya. Jadi dia memang bentukannya itu eksantim kayak gabak tadi gitu. Tentu saja kalau reaksi alergi obat itu kita akan menelusuri ada riwayat paparan obat-obatan sebelumnya. Nah, biasanya riwayat reaksi alergi obat ini itu merupakan reaksi alergi tipe lambat. Jadi dia setelah beberapa hari atau beberapa minggu mengkonsumsi obat itu baru timbul gejala. Jadi memang bukan tipe jenis reaksi alergi yang tipe cepat gitu. Nah dari situ biasanya kita memang selain melihat perjalanan klinisnya, kemudian kita juga mengidentifikasi apakah ada paparan atau penggunaan obat-obatan tertentu yang mungkin seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya. Yang sering tuh ya kayak obat-obatan, misalkan obat pusing gitu ya, antibiotik, seperti panggilan rasa nyeri gitu ya, Dok? Ya, jadi itu yang nanti kita gali dulu nih gitu, ada nggak sih gitu. Terus kemudian dilihat perjalanan dari ruamnya itu. Nah, munculnya itu juga itu menjadi salah satu petunjuk ya. Nah, kalau tadi kan yang saya sampaikan untuk campak itu dia munculnya dari dahi, kemudian belakang telinga, terus kemudian leher, badan, baru ke ekstremitas. Nah, itu mungkin kalau alergi obat itu kadang-kadang biasanya mulainya dari badan dulu biasanya gitu. Jadi mungkin dominasinya itu mungkin bercaknya tuh lebih dominan di area badan gitu ya. Mungkin wajah nggak terlalu
dulu gitu. Nah itu kita mulai berusaha mengeliminasi kemungkinan apakah ini suatu reaksi alergi obat atau campak. Ya tentu saja kalau secara perjalanan klinis kemudian pemeriksaan itu kita masih kesulitan, itu kadang-kadang sih memang diperlukan mungkin pemeriksaan penunjang ya Mbak Yanti gitu. Mungkin kalau memang perlu itu kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Tapi bila tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang, biasanya sih tetap kita obatin ya, maksudnya berdasarkan kecurigaan awal aja sih dari gejala klinis sama perjalanan tadi yang riwayat obat-obatannya segala macam. Nah kemudian nanti kita evaluasi gitu, karena kan baik campak maupun reaksi alergi obat itu kan perjalanan penyakitnya mungkin agak sedikit beda ya. Tadi yang saya sampaikan ada gejala prodromal atau gejala awalannya kan. Kalau campak tuh, kalau reaksi alergi sih nggak ada. Jadi dia nggak ada batuk pilek gitu tuh nggak ada gitu ya. Jadi udah langsung restnya aja yang dominan itu gejalanya. Jadi mungkin dari kecurigaan awal secara pemeriksaan klinis dan riwayat perjalanan penyakitnya itu kita bisa melakukan terapi dulu. Ya mungkin terapinya tuh yang aman ya. Maksudnya dalam arti itu tidak menimbulkan kalaupun itu infeksi virus ternyata itu tidak menimbulkan lebih berat ya betul. Jadi kan kita berikan pengobatan yang aman. Intervensinya mengikuti gitu ya Dok. Gitu. Nanti kita evaluasi nih gitu setelah pemberian obat 1 minggu gitu ya, kita evaluasi seperti apa begitu. Nah ini ada pertanyaan lagi ini dari Pak Dwija Sidoarjo. Terima kasih Pak Dwija. Yang mau ditanyakan Dok seputar campak. Cucu dari Pak Dwija ini usia 9 bulan. Besok waktunya vaksin campak mungkin ya. Hal-hal apa saja yang perlu diketahui selain suhu badan katanya akan mengalami demam. Terima kasih Dok. Nah, iya betul. Ya sebetulnya tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan ya. Karena kalau menurut saya vaksin ini kan manfaat ya pertimbangan antar risk and benefitnya itu pasti jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan kerugiannya. Jadi gejala yang muncul setelah vaksin itu ya memang biasanya kalau pada anak-anak itu biasanya kalau MMR ya, kalau biasanya MR atau MMR nih vaksinnya kan biasanya tuh Mbak Yanti kalau untuk campak. Nah itu biasanya ya agak demam-demam gitu ya beberapa hari setelahnya. Tapi itu bisa diatasi dengan pemberian antipiretik ya atau obat demam gitu ya kalau memang gejalanya itu agak mengganggu begitu. Tapi selebihnya ya memang kadang-kadang juga ada reaksi alergi ya. Nah, kalau reaksi alergi itu saya rasa memang hal yang wajar ya, untuk semua obat-obatan pun tuh pasti ada potensi atau resiko reaksi alergi ya. Cuman selama ini itu untuk kejadian reaksi alergi terhadap vaksin campak ini itu kok tidak pernah tidak pernah terjadi. Jadi rasanya insya Allah sih aman ya. Dan saya mungkin juga akan lebih mengencourage ya untuk para pendengar semuanya untuk jangan ragu-ragu gitu untuk vaksin, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia karena itu akan memberikan proteksi dan perlindungan yang panjang ya gitu Mbak Yanti. Karena kita kalau bicara vaksinasi kita akan menanyakan juga terkait dengan bahaya supaya lebih tahu lagi ternyata vaksin ini sangat dibutuhkan kita vaksin. Betul. Gitu. Bahaya campak itu apa sih Dok? Tadi kan kita sempat mensondingkan berkaitan dengan komplikasi. Nah itu adakah yang menyebabkan komplikasi? Kemudian apa saja komplikasi dari campak itu sendiri? Ya jadi sebetulnya kalau campak itu terjadi tanpa adanya penyulit, itu dia bisa sembuh sendiri. Jadi itu ciri khas infeksi virus ya, atau disebut dengan self-limiting disease gitu. Jadi kalau nggak ada penyulit apa-apa, cuman campak aja, insya Allah tuh bisa sembuh sendiri gitu. Karena memang juga
tidak ada terapi yang definitif begitu. Tetapi memang dikatakan pada 40% kasus itu dapat timbul komplikasi gitu. Nah, komplikasinya ini apa ya? Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa tadi kan persebaran virusnya ini kan melalui aliran darah. Jadi dia memang bisa mengenai beberapa organ gitu. Jadi yang pertama bisa mengenai yang paling serem nih ya, paling serem itu ensefalitis ya atau radang otak ya, itu tuh yang paling serem ya. Dan itu nanti gejalanya tuh ditandai dengan kejang ya, kemudian penurunan kesadaran gitu. Terus yang berikutnya lagi yang berbahaya juga itu adalah infeksi pada paru atau pneumonia. Nah, itu infeksi pada paru ini bisa disebabkan karena virusnya atau karena bakteri. Karena memang kan pada infeksi virus itu kan kadang bisa terjadi penurunan daya tahan tubuh sehingga membuat si pasien ini juga rentan mengalami infeksi bakteri. Nah, itu juga sangat membahayakan. Jadi terus gejalanya tuh kayak sesak gitu ya, Mbak Yanti. Nah, itu dan itu bisa terjadi di stres nafas. Nah, itu juga sangat berbahaya gitu. Terus kemudian juga mengenai organ pencernaan ya. Itu dapat terjadi diare berat gitu. Terus juga pada telinga itu juga bisa menyebabkan infeksi telinga bagian tengah ya. Jadi itu juga berpotensi menimbulkan kerusakan ya atau ketulian. Jadi itu memang juga berbahaya. Tapi memang yang seringnya untuk yang penyebab kematian yang tersering itu disebabkan karena radang otak dan infeksi pada paru gitu. Jadi ini beberapa hal yang fatal ya sampai jadi tidak hanya karena ini kembali lagi bisa masuk ke aliran darah, jadi bisa kemana-mana gitu ya Dok ya. Persebarannya itu dia memang di dalam tubuh itu melalui aliran darah ya gitu. Jadi kalau dia mengalirnya ke otak ya bahayanya hal yang fatal adalah terkait dengan radang otak. Kemudian kalau dia jalannya aliran darahnya ini ke paru-paru ya bisa radang paru-paru atau pneumonia. Kemudian ini yang juga harus diketahui infeksi telinga. Terutama kan ini hal yang untuk anak-anak, untuk balita hal yang krusial ya Dok ya. Betul. Karena ini akan permanen untuk anak-anak kalau mungkin kan bisa infeksi. Membahayakan ya, bisa permanen segala itu. Jadi itu pentingnya vaksin ya. Jadi untuk Pak Dwi Jasi yang ada di Sidoarjo jangan ragu. Memang ada istilahnya after vaksin ya, seperti demam itu hal yang lumrah. Toh kita waktu vaksin COVID juga kan gitu ya, gerges gitu ya. 2 hari gak bangun. Nah, ada ngilu-ngilu gerges-gerges sama gitu ya Dok ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Idam Ahmad. Mau tanya apakah benar orang yang sudah pernah kena campak tidak akan kena lagi atau kenanya hanya sekali seumur hidup Dok? Nah ini yang banyak juga ya ditanyakan. Ya kalau dia sudah pernah divaksin itu akan memberikan perlindungan seumur hidup gitu ya. Jadi kalau kalau belum pernah divaksin ya memang kemungkinan kena lagi ya pasti bisa gitu ya. Jadi memang makanya tadi mungkin pentingnya untuk vaksin tuh ya itu tadi ya, karena dia memberikan perlindungan seumur hidup gitu. Jadi ya karena itu pencegahannya sih memang yang utama tuh campak itu memang vaksin itu deh gitu. Jadi ya kalau udah pernah kena tapi memang belum pernah vaksin ya bisa aja kemungkinan kena lagi ya pasti ada kemungkinan bisa. Nah gitu. itu belum tentu juga ya kalau sudah kena sekali seumur hidup nggak. Kalau vaksin sekali seumur hidup, nah itu mungkin bisa memberikan perlindungan Anda seumur hidup gitu ya kalau vaksin sekali. Tapi kalau udah kena sekali, kalau Anda tidak vaksin ya mungkin bisa terkena lagi gitu ya Dok ya. Sama dengan COVID karena penyebabnya adalah virus gitu. Iya, kalau COVID kan juga kita udah vaksin aja masih kena ya. Gitu ya. Nah Dok kalau kita bicara tentang usia, karena kan tadi ada yang mengatakan apakah yang pernah kena bisa kena lagi, berarti ini bisa menimpa usia berapapun, tidak hanya tapi yang rentan anak-anak dan balita dan bayi gitu ya. Jadi tapi bisa menimpa semua usia. Semua usia. Jadi pada bayi, kemudian pada orang dewasa, ibu hamil ya, terus kemudian juga orang tua itu semua bisa terkena. Jadi semua usia tuh bisa. Gejalanya sama juga kah? Sama. Kalau gejalanya sih sama. Terus kemudian yang tadi saya sampaikan untuk komplikasi itu memang paling rentan ini
ini untuk mengalami komplikasi itu terutama pada bayi ya, terus kemudian ibu hamil, kemudian pada orang-orang atau individu dengan malnutrisi gitu, terus kemudian dengan individu dengan penurunan daya tahan tubuh gitu ya, mungkin kan ada tuh yang sakit-sakit apa gitu ya, atau mungkin mengkonsumsi obat-obat yang menekan sistem imun, dan terus yang kemudian itu yang bisa mempermudah untuk mengalami gejala yang berat dan komplikasi. Gitu. Jadi malnutrisi ini memang menjadi concern utama ya, karena bisa kemana-mana, tidak hanya stunting ya, tapi juga bisa mempengaruhi gitu ya, Dok ya. Kita ke penelpon. Selamat pagi, Merkuri. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Dewa. Ya. Ya, silakan. Kalau sebenarnya kan tentu kan memang bagi yang sudah kena itu nanti kalaupun kita mungkin tahu-tahu gejalanya itu dapatnya malam, bukan gejala ya, sudah terserangnya malam gitu ya. Lalu kita mungkin mau ke klinik, mungkin biasanya ada yang klinik nggak 24 jam atau ke rumah sakit jaraknya jauh gitu, mungkin baru besok pagi bisa kesananya. Antisipasinya apa ya pertama kali yang harus kita lakukan? Kadang orang tua atau masyarakat awam kan nggak paham ya, kira sakit panas terus dikasih paracetamol, tapi ternyata juga ada beberapa orang yang alergi terhadap obat tertentu ya, kira semakin meragukan gitu ya. Apakah ada antisipasi diminumkan apa? Kerja mungkin siapa tahu kemarin nanti baru sakit. Putus-putus Mas Dewa. Ya, antisipasi pertolongan pertamanya itu apa ya? Kalau namanya kita baru merujuknya baru besok pagi atau nemuannya baru besok pagi gitu loh. Penanganan pertamanya gitu ya. Apakah subsidi tertentu boleh apa gimana, atau ada yang dipantangin, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk tadi bisa terkena lagi, itu kan berarti dia sebelumnya nggak kena vaksin ya. Apakah yang kena pertama itu sudah divaksin masih kena, atau sempat akhirnya imunnya kurang lalu kena lagi atau akhirnya kena. Jadi apakah ada faktor sudah divaksin masih bisa kena gitu ya? Saya pikir gitu ya, karena semua kekebalan orang itu sama vaksin itu. Kadang vaksinnya masuk ternyata jadi tidak satu body sama bodinya, terus cuma lewat gitu aja. Lalu ada yang kena campak terus kita kena gitu loh. Nah, terus kalau sudah kena terus kita vaksin untuk menghindari yang kedua kalinya. Tapi ternyata kena lagi. Nah, itu kenapa kok bisa begitu? Ada nggak kasus kayak begitu ya, Dok ya? Mungkin gitu aja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mas Dewa. Nah, ini kita langsung jawab pertanyaan dari Mas Dewa, Dok. Penanganan pertama. Ya, penanganan pertama. Jadi sebetulnya kalau campak ini kan bukan suatu kegawat daruratan ya, kecuali kalau memang ada komplikasi yang tadi saya sebutkan ya. Mungkin itu kalau udah fase lanjut ya, maksudnya tuh yang udah berhari-hari nggak disadari, terus kemudian timbul komplikasi. Nah, itu baru dia merupakan suatu kegawat daruratan. Tapi kalau misalkan masih baru awal-awal kena nih, yang tadi kan saya sampaikan gejala prodroma atau gejala awalan atau res kulit, itu memang itu sebetulnya bukan suatu kegawat daruratan, tetapi memang tetap harus setelah sudah memungkinkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kemudian untuk terapinya sebetulnya memang yang tadi saya sampaikan tidak ada terapi definitif sebetulnya untuk campak ini. Jadi yang utama itu adalah terapi suportif ya. Jadi terapi suportif itu artinya sesuai dengan gejala dan juga untuk meningkatkan daya tahan atau imunitas tubuh. Jadi mungkin dengan pemberian obat demam itu diperbolehkan. Jadi misalkan ini ternyata demam tinggi nih gitu, nggak apa-apa. Jadi kita berikan obat panas dulu nih gitu sebelum besok mungkin mau dibawa ke rumah sakit gitu.
terus kemudian pemberian cairan ya, terus kemudian makan atau nutrisinya itu juga tetap diberikan. Memang tidak ada pantangan apa-apa sih kalau secara ini ya, kalau untuk infeksi campaknya nih, kecuali kalau memang dia punya sakit-sakit tertentu yang memang dia harus pantang makanan tertentu gitu. Nah, kalau memang di fase prodromal misalkan cuman ada gejala demam, itu memang kadang-kadang agak sulit ya Mbak Yanti untuk ini nih campak apa bukan ya. Jadi karena demam itu banyak banget penyakit yang gejalanya demam. Jadi memang pastinya nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu kan. Kira-kira demamnya ini karena apa? Apa karena demam berdarah atau tifoid ya kan? Atau yang lain-lain kayak gitu. Jadi memang ya untuk pertolongan pertama sih pastinya kalau memang sangat tinggi kan takut nih, kayak anak-anak kan mungkin kadang suka kejang gitu ya, kalau ada riwayat kejang. Nggak apa-apa diberikan obat anti demam, penurun panas. Nah, kemudian nanti dievaluasi. Besoknya kalau misalkan masih demam atau apa, terus kemudian ada timbul gejala-gejala lain yang tadi saya sampaikan. Nah, itu ya memang harus segera dibawa ke rumah sakit gitu atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Tujuannya sih supaya segera mendapatkan penanganan dan juga untuk mencegah supaya gejalanya itu tidak semakin memberat atau timbul komplikasi gitu. Supaya tidak kemana-mana karena ini berjalannya adalah di aliran darah gitu ya sahabatnya. Tadi ditanyakan juga kalau sudah vaksin bisakah kena gitu Dok? Ya, jadi sebetulnya untuk vaksin MMR ini itu bisa diberikan juga 72 jam setelah terinfeksi campak. Jadi misalkan nih belum vaksin nih gitu kan, terus kena campak nih. Nah, itu bisa diberikan 72 jam ya setelahnya itu kita bisa memberikan vaksin MMR tadi. Sebetulnya memang vaksinnya ini kan memberikan perlindungan ya, yang tadi saya sampaikan seumur hidup ya. Jadi long life immunity gitu. Nah, cuman memang ada orang-orang tertentu yang apabila diberikan vaksin ini tubuhnya tidak mampu merespon. Jadi memang tidak mampu membentuk antibodi gitu. Dan orang-orang yang seperti ini itu masih bisa rentan terkena campak yang tadi disampaikan Mas Dewo tadi gitu. Jadi memang itu mungkin saja gitu, terus kemudian nularin ke orang sekitarnya ya. Gitu. Karena tadi mungkin saya juga belum menyampaikan ya. Jadi pasien-pasien campak itu infeksius ya. Jadi infeksius sekitar 5 atau 7 hari sebelum resnya muncul sampai setelah res muncul tuh sekitar 4 hari setelahnya itu tuh dia infeksius gitu. Jadi kalau setelah sudah tahu nih dia ternyata campak, nah berarti riwayat kontak 5 hari sebelumnya itu kontak sama siapa aja, nah itu bisa jadi itu menularkan ke orang tersebut kalau orang tersebut mungkin belum divaksin atau daya tahan tubuhnya sedang menurun kayak gitu. Jadi memang dan setelah ada respon itu juga masih sangat infeksius gitu sampai 4 hari setelahnya. Makanya mungkin untuk pasien-pasien campak yang dibawa ke rumah sakit memang akan ditempatkan di ruang isolasi khusus gitu kan untuk meminimalkan kontak dan juga disarankan untuk menggunakan masker gitu. Nah, untuk isolasinya sendiri setelah terdiagnosis campak ini berapa lama Dok isolasi? Kalau untuk yang orang-orang tidak ada penyulit itu biasanya 4 hari setelah timbul res ya. Jadi karena itu kan masa-masa infeksiusnya si pasien nih. Tapi kalau untuk orang tua atau orang-orang yang dengan daya tahan tubuhnya itu menurun, itu harus tetap diisolasi terus. Gitu. Jadi memang karena dikhawatirkan mungkin masih ini ya infeksius betul. Jadi itu kalau untuk orang-orang yang rentan yang untuk timbul ini ya daya tahan tubuhnya kurang bagus, yaitu kita isolasi selama dia masih sakit. Itu yang ternyata sebenarnya karena penyebabnya adalah virus ya Dok. Karena kita sudah mulai sedikit pintar dalam tanda kutip berkaitan dengan COVID gitu ya. Ternyata inkubasinya sama 7 sampai 14 hari, kemudian isolasinya istilahnya 4 hari setelah timbul les itu tadi. Ruam di kulit. Nah, ruam di kulit. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu ini akan isolasinya lebih lama gitu. Sampai hilang gejala kayak seperti itu ya Dok ya. Gejala lesnya hilang, kemudian lemesnya juga hilang seperti itu.
sahabat. Ada beberapa hal yang hampir-hampir sama. Dan berkaitan dengan bahaya campak masih akan berlanjut obrolan saya bersama dengan Dr. Linda Astari, spesialis dermatovenerologi konsultan. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi 22 Februari bersama dengan Dr. Linda Astari, spesialis dermatovenerologi konsultan. Kita membahas bahaya campak tadi, karena campak ini ternyata komplikasinya kemana-mana disebabkan oleh virus yang ini setelah masuk ke tubuh kita, dia akan masuk ke aliran darah dan bisa kemana-mana sahabat. Sehingga pencegahan harus mulai dilakukan, awareness juga karena ada kasus yang terjadi meskipun ini tidak banyak tapi kalau sudah muncul berarti ini harus mulai diwaspadai gitu ya dok ya. Dok, kita bicara tentang diagnosis seperti apa dari campak ini. Ya, jadi diagnosis campak seperti halnya penyakit-penyakit yang lain ya Mbak Yanti. Jadi ditegakkan biasanya diagnosisnya berdasarkan cerita perjalanan penyakitnya gitu ya, perjalanan gejala-gejala yang terjadi, kemudian dari gejala klinisnya atau pemeriksaan fisik ya, jadi kita lihat nih bercak-bercaknya, resnya atau tanda-tanda yang khas tadi gitu. Terus kemudian jika diperlukan itu dapat dilakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium. Nah ini nih sama nih kayak COVID juga, jadi yang positif sudah pasti definite gitu ya, definite atau pasti campak tuh kalau kita bisa mengidentifikasi virus measlesnya gitu dengan menggunakan PCR. Jadi sama nih kayak COVID ya. Nah, COVID-19. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Merkuri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sumarwito. Iya. Ini kadang-kadang saya ini menjadi bingung dan ajaib. Ya. Sekarang campak itu kan kalau orang kaya ini kan pencegahan, sing vaksin, sing ya makanya hati-hati atau apa. Sama COVID dia tetap sakit. Iya. Ya kan? Aneh kan? Tapi orang yang bergumul di sampah di Bandar Gebang di itu, ya ada yang kena campak, ya langsung mati tekseken gitu ya. Tapi sing urip terus ya ada. Ya. Loh, itu caranya ya apa sih kaya orang di Bandar Gebang itu tapi gak divaksin, gak berhubungan dengan dokter, tapi kau bisa urip, kau bisa bagus ya kan? Itu karena apa? Karena doa Gusti Allah. Iya kan? Jadi coba dokter tolong jawab aja, dokter mesti bingung. Aku dewe ya bingung. Ya, itu loh. Jadi kan saya uang itu loh, seperti mertua saya, itu umur 90. Dia punya BPJS. Tapi enggak pernah dia vaksinasi, enggak pernah. Dia cuma sedang ada berdoa. Sampai umur 90 enggak loro, enggak apa-apa. Karena kuasa Gusti Allah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarwito. Nah, ini memang istilahnya who never know, Pak. Kita nggak pernah tahu, tapi sedikit kita komentar dok, monggo berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sumarwito. Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, infeksi virus itu kan termasuk self-limiting disease ya, atau penyakit yang sebetulnya dapat sembuh sendiri kalau tidak ada penyulit. Dan memang infeksi virus itu sangat ditentukan dari daya tahan tubuh ya. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwa terjadinya suatu infeksi dalam tubuh manusia itu melibatkan 3 hal atau 3 faktor. Yang pertama faktor manusianya nih, individunya, kemudian faktor agent, dalam hal ini adalah entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu jamur, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang memudahkan si bakteri, si virus atau si jamur ini akan semakin berkembang biak begitu. Jadi memang itu sih Pak Swito. Jadi memang 3 hal itu yang menyebabkan suatu infeksi pada tubuh manusia. Nah, sehingga kita harus ingat bahwa satu imunitasnya sudah baik nih, tapi virulensi dari entah itu virusnya atau bakterinya mungkin memang cukup ganas ya, itu juga masih memungkinkan seperti itu. Tapi juga atau lingkungannya mungkin yang menyebabkan seseorang itu menjadi lebih rentan. Nah, jadi memang faktornya itu cukup banyak ya Pak Swito. Jadi tidak hanya dari kondisi tadi ya kaya atau mungkin yang biasanya di daerah itu ya. Tapi juga ya faktor imunitas itu atau
dari faktor individunya itu memang dibentuk dari pola hidup yang sehat, ya kan, pastinya juga nutrisinya sesuai ya, bergizi sesuai, jadi bukan berlebihan ya, jadi nggak bukan berarti yang orang kaya itu pasti gizinya tercukupi, belum tentu loh gitu kan, ya, jadi orang kaya mungkin pola makannya itu malah makannya yang manis-manis atau apa, kita kan nggak tahu juga ya. Jadi mungkin justru orang-orang yang mungkin kalangan menengah ke bawah itu dia biasa makan itu ya sesuai pola sehat aja gitu. Nutrisinya itu ada sayur, sesuai ada kebutuhan gitu protein, iya karbohidrat itu cukup, dan memang bisa membentuk imunitas tubuhnya itu menjadi baik gitu. Jadi mungkin itu juga perlu diinikan. Selain itu ya memang tadi ya semua itu memang atas kehendak berdoa yang di atas gitu ya. itu tetap selalu ya, itu memang nggak bisa dipungkiri. Ya, gitu, betul. Nah itu Pak Sumarwito ya. Nah ini kita tadi diagnosis sudah disampaikan, penanganan atau tata laksana dari campak ini seperti apa. Iya. Ini yang juga harus diketahui ya. Betul. Jadi tadi itu kan yang saya sampaikan terapi suportif ya. Yang pertama tadi mungkin sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua itu adalah pemberian vitamin A. Ya, jadi pemberian vitamin A ini memang disinyalir akan mencegah terjadinya gejala yang lebih berat ataupun mencegah terjadinya komplikasi gitu. Karena memang vitamin A ini diperlukan untuk membentuk daya tahan tubuh atau imunitas yang baik gitu. Jadi dan rata-rata memang pada yang pasien-pasien campak itu memang diduga juga kekurangan vitamin A gitu. Jadi makanya mereka mungkin terkena juga ya. Jadi itu diberikan vitamin A. Nah, itu rekomendasi dari WHO itu ada dosisnya itu 200.000 international unit itu untuk usia 1 tahun ke atas. Untuk usia 6 bulan sampai 11 bulan itu dosisnya 100.000 international unit yang itu diberikan selama 2 hari berturut-turut gitu. Jadi itu pemberian vitamin A ini memang dikatakan cukup efektif gitu ya Mbak. Jadi memang nantinya biasanya untuk pasien-pasien tuh bisa diberikan itu. Nah kemudian untuk obat antivirus sendiri memang ada yang pernah dipakai nih untuk campak ya, untuk mencegah gejala yang berat atau komplikasi yang berat itu dengan ribavirin. Tapi ini memang masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut, apakah memang obat antivirus ini bisa dipakai atau direkomendasikan untuk penyakit campak. Ya sama lah kayak COVID ya, kemarin kan pakai obat antivirus ini, tapi memang yang benar-benar definite itu kalau untuk yang campak memang belum ada gitu. Jadi itu tata laksana dari campak itu sendiri ya, sahabat. Setelah memang tegak diagnosis bahwa ini adalah campak, itu terapi-terapi yang diberikan. Nah, ini kan kalau kita setelah terkena campak pastinya karena ini ada ruam-ruam, ada les yang merah seperti itu, orang pasti takut ini akan menimbulkan bekas, kemudian penanganannya seperti apa kalau sudah terkena, terutama untuk anak-anak dan juga dewasa. Ini bisa hilang nggak sih, Dok, atau seperti apa? Jadi kalau resnya itu kalau sudah menghilang ya. Jadi kan tadi tuh dalam waktu 4-5 hari itu res itu akan mulai menghilang dan itu urut Mbak gitu. Hilangnya tuh mulai dari tempat pertama kali muncul di daerah dahi, ya belakang telinga, terus bertahap gitu ya. Jadi urutannya tuh sama seperti urutan pada saat dia muncul. Nah, biasanya sih setelah terjadi penyembuhan itu kulit itu mungkin akan mengalami semacam desquamasi ya, atau kayak kering mengelupas gitu ya, atau mungkin berupa bekas-bekas bercak kecoklatan atau kehitaman. Tapi itu nanti akan hilang dalam waktu 1-2 minggu. Memang biasanya kalau rata-rata kalau infeksi virus tuh ruamnya itu akan hilang tanpa bekas kok. Cuman mungkin ya perlu waktu ya beberapa saat gitu, sekitar 1-2 minggu itu dia akan menghilang gitu. Tapi untuk mempercepat sendiri itu ada ya itu kita bisa menggunakan emolien atau pelembab ya. Jadi fungsinya emolien atau pelembab ini untuk mengurangi desquamasinya tadi dan juga untuk mempercepat
hilangnya bercak coklat-coklatnya tadi. Karena kan emolian itu selain fungsinya untuk melembabkan, itu juga memperbaiki fungsi barier kulit dan juga istilahnya mengkondisikan keratinisasi itu prosesnya berjalan baik. Jadi kayak ganti kulit gitu kan. Kulit kita itu kan kayak ganti kulit gitu setiap 27 atau 30 hari sekali. Jadi itu dengan penggunaan emolian atau pelembab, proses itu akan berjalan dengan baik sehingga harapannya bekas bercak-bercaknya itu juga akan lebih cepat untuk hilangnya gitu. Jadi ini berbeda dengan cacar yang kadang itu menimbulkan bekas, tapi kalau campak ini akan hilang, tapi kalau cacar itu sebenarnya juga tanpa bekas sih sebenarnya, cuman mungkin yang menimbulkan bekas itu kalau dimanipulasi ya, entah itu mungkin letaknya agak-agak ini ya, mungkin ketekan gitu ya, atau mungkin nggak sengaja kegaruk sehingga luka. Nah itu kadang-kadang yang menimbulkan bekas. Tapi secara prinsipnya sih, pada prinsipnya dia tidak menimbulkan bekas. Gitu. Jadi memang butuh waktu ya 1 sampai 2 minggu dari bekas tersebut ya, bekas merah-merah itu tadi ya. Dan ruamnya itu pun juga hilangnya sama seperti timbul di awal gitu ya. Kalau memang awalnya di dahi itu juga akan hilang di urutannya juga dia paham gitu ya, mana yang hilang duluan gitu. Dok, ini sebelum kita terkait dengan pencegahan, kemudian apakah vaksin juga sudah cukup melindungi, ada pertanyaan dari Bu Tina. Bagaimana caranya agar campak ini cepat keluar? Sebab katanya kalau campaknya nggak cepat keluar, sakitnya lebih lama. Nah, ini kok hampir sama kayak cacar, kalau nggak keluar nanti panasnya stay atau ya itu mungkin mitos atau fakta mitos yang ada di masyarakat ya. Jadi nggak seperti itu ya Ibu. Jadi bukan, kita tidak harus terkena campak kok gitu kan. Jadi memang pada prinsipnya pencegahan itu lebih baik daripada kita mengobati gitu. Jadi itu tidak benar. Jadi kalau kita nggak kena campak itu ya alhamdulillah, justru itu yang kita harapkan gitu. Jadi jangan sampai kita terkena campak gitu. Dan terkait dengan pencegahan tadi sudah dikatakan, pencegahannya seperti apa Dok supaya kita terhindar dari campak? Apa vaksin saja ini sudah cukup melindungi? Iya, jadi vaksin saja itu sebenarnya sudah cukup melindungi. Jadi angka kejadian campak di seluruh dunia itu menurun karena hasil pemberian vaksin ya. Jadi mungkin kalau kasus kemarin yang ada di Surabaya itu juga karena cakupan imunisasi atau vaksin MMR itu yang sangat berkurang sekali atau menurun drastis ya pada masa-masa pandemi, sehingga kemungkinan mungkin akhirnya muncul gitu ya, ada kasusnya gitu. Jadi dan itu vaksin itu setelah diberikan pada hampir pada 100% atau 99% ya, dikatakan individu yang mendapatkan vaksin itu membentuk respon. Jadi antibodinya itu setelah dicek itu memang mereka terbentuk semua. Jadi memang sangat efektif begitu Mbak Yanti. Jadi itu yang akan memberikan perlindungan seumur hidup ya gitu. Dan untuk pemberian vaksin sendiri itu mulai usia berapa Dok, dan berapa kali dalam hidup seseorang itu? Jadi kalau dari jadwal imunisasi yang dikeluarkan oleh IDAI yang terbaru itu mulai 9 bulan itu kita bisa memberikan vaksin MR ya, jadi measles, rubella. Terus kemudian kalau sampai 12 bulan belum divaksin juga itu kita masih bisa memberikan. Jadi maksudnya nggak telat itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi tetap diberikan vaksin MR atau MMR. Nah kemudian nanti pada usia 18 bulan itu bisa diberikan vaksin MMR dan kemudian nanti diulang lagi tuh pada program BIAS itu pada anak-anak usia sekolah. Jadi usia 5 sampai 7 tahun gitu melalui program BIAS di sekolah. Jadi kurang lebih ada 3 kali ya pemberian vaksinasi dari campak ini ya, sahabat, baik itu MR itu usia 9 bulan hingga 12 bulan. Kemudian berikutnya adalah MMR untuk 18 bulan dan akan diberikan lagi di program BIAS usia sekolah 5 sampai dengan 7 tahun. Itu yang harus. Jadi kalau memang sekarang waktunya untuk vaksinasi MR dan balita Anda atau bayi Anda ini kondisinya oke, nah sudah langsung saja gitu ya Dok ya. Nggak usah menunggu dan lain sebagainya. Nanti jangan nanti. Karena kita tidak pernah tahu ya, sahabat, karena mencegah lebih baik gitu dengan pemberian vaksinasi untuk anak. Nah, Dok,
terkait dengan pesan sehat berkaitan dengan campak. Apakah selain vaksin saja ada hal-hal lain yang harus juga dilakukan oleh masyarakat? Seperti apa, Dok? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Jadi yang pertama itu memang lakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini lewat IDAI ya. Jadi sesuai jadwal untuk memberikan perlindungan seumur hidup. Dan kemudian jika memang sudah terlanjur sakit ya memang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk segera mendapatkan penanganan untuk mencegah gejala yang lebih berat, mencegah komplikasi dan juga bahkan mencegah terjadinya kematian. Tetapi juga yang patut diingat seperti yang tadi ya, memang karena peranan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh itu sangat penting, maka kita juga harus membentuk imunitas kita sendiri itu dengan baik, dia melalui dengan pola hidup, pola makan yang sehat gitu ya, supaya juga daya tahan tubuh kita ini oke gitu. Jadi virus apapun ya, nggak hanya campak ya, itu juga akan memberikan perlindungan yang maksimal gitu untuk infeksi-infeksi tersebut. Jadi pola hidup, kemudian pola makan, nah itu juga hal utama untuk menjaga imunitas, karena imunitas itu sumber dari segala-galanya gitu ya. Istirahat cukup. Nah, gitu istirahat cukup. Kadang-kadang kan suka begadang. Ya, itu Dok. Tidak hanya begadang, kelola stres Dok di perkotaan. Stres ya. Itu juga yang utama gitu ya. Dok, berkaitan dengan campak yang ingin disampaikan oleh Dr. Linda Astari, spesialis dermatovenerologi konsultan, seperti apa untuk sahabat-sahabat Merkuri? Karena 1 jam tidak terasa, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Tidak terasa juga ya Mbak Yanti. Silakan lama ya. Ya, jadi terima kasih untuk para pendengar yang tadi mungkin sudah mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan juga ya. Ini kan menandakan bahwa masyarakat kita itu masih cukup aware dan juga masih peduli ya dengan penyakit-penyakit campak ini ya. Jadi itu menandakan bahwa mereka concern gitu. Nah, itu pesan sehat saya ya, tetap lakukan pola hidup yang sehat ya, nutrisi yang baik, yang bergizi, yang cukup, dan juga pastinya pengelolaan stres ya, mental health itu juga harus kita perhatikan, karena memang stres ataupun mental health yang terganggu itu pastinya juga akan berimbas pada daya tahan tubuh kita, karena itu memang ada koneksinya, ada hubungannya. Jadi memang itu merupakan hal yang penting. Nah, yang kemudian setelah itu memang kemudian kalau memang ini sudah masuk ke vaksinasi wajib ya. Jadi ini memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ini termasuk vaksinasi wajib. Jadi jangan lewatkan ya, lakukan vaksinasi sesuai dengan usia anak ya, seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui IDAI, dan kemudian patuhi ya, kemudian jadwal-jadwalnya, dan apabila sakit atau segera lakukan atau segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Segera ke fasilitas kesehatan terutamanya kalau memang sudah timbul beberapa gejala yang memang mengganggu, mengarah gitu ya Dok ya, terutama yang tadi 3C, kemudian demam 40,5, kemudian ada ruam. Nah, itu sudah harus mulai, terutama ini untuk balita dan anak-anak yang memang istilahnya mereka hanya bisa nangis, hanya bisa mengeluh. Kalau orang dewasa mungkin gejalanya adalah kita bisa detail bicara pada pelayanan kesehatan gitu ya, tapi untuk anak-anak ini akan hal yang berbeda, jadi langsung saja dibawa. Dan terima kasih untuk Dr. Linda Astari. Iya, sama-sama Mbak Yanti. Ini dokter spesialis dermatovenerologi konsultan yang sudah memberikan kita edukasi dan informasi seputar bahaya campak ya sahabat, supaya lebih aware lagi. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96, jadi subscribe terlebih dahulu. Terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Setiap minggunya, sahabat, perjalanan Rumah Sehat Surabaya bisa Anda ikuti dari pukul 11 hingga 12 siang di hari Rabu. Ya, karena setiap minggunya ada tema berbeda yang akan kita bahas. Saya Anta Lestari harus pamit undur diri di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.